وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم والإمام القرطبي رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال, ketemu insyaallah bab kedua halaman 11 sama itu. Halaman 11. Nah. Babun nahyi an yuhadditha muhaddithun bikulli ma sami'a. An Hafs ibn Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'a. Qultu aktsarun nasi yursiluhu an Hafsin la yadhkuru Aba Hurairah فأسنده الرازي وحده وهو ثقة. وقال عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وقال مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وعن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أنت بمحدث قوما hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan. Nah, jadi bab kedua ini bab yang menyebutkan hadis Nabi, hadis dari sahabat, kalam tabi'in, tabi'in, larangan untuk kita yuhadditha bikulli ma sami, menceritakan meriwayatkan semua yang kita dengar. Nah, jadi tidak galau-galau yang kita dengar harus kita ceritakan. Nah, itu intinya. Tidak semua yang didengar kita ceritakan. Kata Nabi kafa bil mar'i kadziban. Cukup orang itu bisa dikatakan dusta, pendusta kalau dia yuhadditsa bi kulli ma sami, kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar, pokoknya yang dia dengar pasti dia ceritakan. Nah, itu kata Nabi tidak lama akan jadi pendusta, cepat jadi pembohong. Karena setiap yang dia dengar dia ceritakan. Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud mengatakan cukup orang itu bisa dikatakan pendusta kalau dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Semua yang dia dengarkan.
Al-Imam Malik, Malik bin Anas radhiyallahu anhu qala, kata beliau, tidak akan selamat orang yang menceritakan semua yang dia dengar. Selamat dari apa? Selamat dari kebohongan. Wala yakunu imaman abadan, dan orang seperti itu tidak akan jadi pemimpin. Yang namanya pemimpin pasti banyak sir, banyak rahasia. Yang tidak ada rahasia, tidak bakal jadi pemimpin, kata Imam. Tidak bakal jadi pemimpin. Nah, jadi intinya di bab awal ini Imam Muslim atau Imam Qurtubi, mereka berdua ingin menyampaikan pesan bahwasanya tidak semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Walaupun yang kita dengar itu baik, yang kita dengar itu bagus. Makanya sahabat itu tidak semuanya mereka sampaikan hadis dari Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan ketika beliau mau meninggal dunia, kata Abu Hurairah, masih banyak hadis Nabi yang tidak aku sampaikan. Tidak disampaikan. Kenapa? Karena kata Abu Hurairah, kalau aku sampaikan, maka kalian akan memenggal kepala. Akan memenggal kepala. Menunjukkan bahwasannya ilmu yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah pastinya bukan ilmu yang kita mukallaf untuk ibadah di situ, kan? Bukan yang berkaitan dengan wajib, bukan yang berkaitan dengan halal haram, bukan. Tapi mungkin Abu Hurairah tidak menyebutkan apa ilmu yang beliau tidak sampaikan dari Nabi. Mungkin ilmu yang tidak beliau sampaikan dari Nabi hal-hal yang berkaitan dengan fitnah. Sampai sekarang jadi rahasia. Hal-hal yang berkaitan dengan fitnah, bahwasanya akan ada adu domba antara sahabat, antara umat Islam, belum terjadi. Tidak disampaikan sama Abu Hurairah. Jadi pasti yang dimaksud oleh Abu Hurairah yang tidak beliau sampaikan bukan yang wajib untuk disampaikan. Jadi maksud ini hadis-hadis yang kita baca tadi, yang wajib disampaikan ya harus disampaikan. Masalah kewajiban, masalah halal haram harus disampaikan, pasti disampaikan oleh Abu Hurairah. Tapi ilmu-ilmu yang tidak wajib untuk disampaikan, artinya tidak semua orang harus tahu ilmu itu dari sampaikan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan." Kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah kamu memberitahu satu kaum, memberitahu atau meriwayatkan kepada mereka satu riwayat, ilmu, kabar, apapun itu, yang mana yang kamu riwayatkan tadi, la tablughu uquluhum, akal mereka tidak sampai, tidak bisa memahami, tidak bisa diresapi oleh yang mendengar tadi, audiennya. Illa kana li ba'dihi fitnah, kecuali akan terjadi fitnah. Kalau inti ngomong tidak mandang bulu siapa yang di depan inti, kata beliau pasti akan terjadi fitnah, musibah di situ. Bukan mempersatukan, malah bikin pecah belah. Nah, itu wong yang asal labrak deh kamu ngomong. Di mana tempat pokoknya ngomong. Tidak mandang lagi. Yang mungkin yang hadir atau yang baru masuk Islam, mungkin yang hadir yang masih belum percaya dengan misalkan tasawuf, yang belum percaya dengan thariqah, tapi dia cerita tentang thariqah macam-macam bisa. Nah, itu pasti terjadi fitnah, kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, fadhal zikri ikra. يكون في آخر الزمان رجال كذاب
Nah, jadi kata Abdullah bin Amr bin As, di Abdullah bin Amr bin As ini terkenal sahabat yang banyak eh, membaca kitab suci sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil. Terkenal Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As beliau mengatakan di laut itu ada setan-setan masjunah yang diikat, yang dikurung oleh Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu kan punya kuasa sampai ke setan. Iblis itu tidak berkutik di zaman Nabi Sulaiman. Yushiku an takhruj, kata Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi, hampir mau keluar udah. Tidak lama lagi keluar setan itu dari laut. Fataqra'a 'alan nasi Qur'anan. Setan tadi akan menjadi qori. Maco Quran di depan wong. Maksudnya tidak mesti harus jadi qori nihan, bukan. Maksudnya setan tadi akan menyampaikan yang mana kalau didengar oleh wong awam dikira itu baik, dikira itu bagus. Pisau yang dimaksud ya kalau kita perhatikan dari ucapan Abdullah bin Amr bin As, ini setan nian yang dimaksud, bukan setan-setanan atau bukan setan dari manusia, bukan setan betulan yang akan keluar membacakan kepada umat Al-Quran. Ulama usu bisa kita takwilkan, ini berarti ulama usu yang ngajari Al-Quran, ngajari baca Al-Quran, tapi ternyata dia dibimbing oleh setan. Nauzubillah min dzalik. Nah, fadhal Badru. Qala, nah, nomor 15. Wa qala, sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi wasallam. وعن أبي يحيى بن متوكل الصالح بحيرة قال كنت جالسا من القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على الله قبيح أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين ولا يوجد لك منه علم ولا خرج أو علم ولا مذهب. قال له قاسم وعما ذاك قال لأنك في الإمام تنبئ أبي بكر وعمر قال يقول له قاسم أخبروني ذلك إلا فقال أرني الله أن أقول أو أقول لا غير قال مثلا فتنقل أجل Hasbuk. Wa fi riwayah sebelumnya. Faqala lahu Yahya bin Sa'id. Nah, hasbuk. وقال يحيى بن سعيد القطان لما رأى الثاني شيء أخذب منه بحديث قال مسلم يقول يا جلي الكذب على المسلمين ولا يتحملون الكذب وقال أبو الزناد أدركت بالمدينة كلهم مكة ما يقصد عنكم حديث
tidak sembarangan orang diambil hadis dari dirinya. Di ulama dulu itu ketika mau mengambil riwayatan hadis, tidak sembarangan wong yang mereka dengar. Al-Imam Abu Zinad mengatakan adraktu bil Madinati mi'atan kulluhum ma'mun. Aku nututi di Madinah ini 100 wong lebih. 100 orang lebih kulluhum ma'mun. Semuanya itu bisa dipercaya. Artinya kalau kita praktekkan ilmu mustalah kemarin, semuanya itu adil. Semuanya itu thiqah, adil. Masalah agama sempurna, makmun, bisa dipercaya. Tidak mungkin bohong. Ma yukhadhu anhumul hadis, tapi tidak diambil hadis dari mereka. Ulama-ulama tidak gatik yang ngambil hadis dari mereka. Ini Abu Zinad. Abu Zinad ini gurunya Imam Malik. Imam Malik sama, ada perkataan Imam Malik. Kalau Imam Malik mengatakan aku nututi sezaman sab'ina muhannakan fil masjid, 70 orang ahli ibadah di Masjid Nabawi. 70 orang ahli ibadah di Masjid Nabawi yang ahli etika. Muhannak itu yang pakai imamahnya dililitkan ke leher. Itu kalau dulu syiar untuk orang ahli ibadah istilahnya. Leher Abu Yasin Muhammad ada tuh fotonya. Jadi pakai imamah, buntutnya agak panjang dililit ke leher. Itu kalau sekarang biasanya wong Maghribi, wong Maroko yang pakai imam aja itu. Kata Imam Malik, 70 orang di Masjid Nabawi sezaman sama aku. Atau aku sering ketemu dengan mereka. Tapi aku tidak ngambil hadis dari mereka. Ketika ditanya Abu Zinad 100, Imam Malik 70. Kenapa antum tidak ambil hadis dari mereka? Yuqal laisa min ahli. Kalau Imam Malik jawabnya li'annahum laisu min ahli hadzal fanni. Kata Imam Malik, mereka bukan termasuk dari orang yang ahli di bidang ini. Bidang periwayatan hadis. Kalau ahli ibadah hebat. Tapi masalah periwayatan hadis bukan hanya ibadah yang dibutuhkan. Tapi butuh hafalan, butuh orang yang teliti, orang yang tekun, itu. Mereka bukan termasuk dari kelompok tersebut, tidak diambil hadisnya oleh para ulama. Nah, betul? Walam yubayyin.
Nah, jadi ini penutup dari muqaddimah Imam Qurtubi. Ini kita masih di muqaddimah. Baru setelahnya Kitabul Iman masuk ke Sahih Muslim. Jadi yang barusan kita baca itu muqaddimah Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi menyebutkan bahwasanya Imam Muslim itu di awal kitab banyak menyebutkan aqwalul ulama, pendapat-pendapat ulama tentang beberapa perawi. Nah, jadi kata Imam Qurtubi, perawi ulama-ulama dulu itu tidak segan-segan untuk menjelaskan keteledoran atau cacatnya satu perawi hadis. Bahkan ada sebagian ulama itu yang mulutnya kalau kita dengar keras atau kasarnya. Salah satu yang mulutnya agak ini Al-Imam Asy-Sya'bi. Imam Sya'bi ini kalau ya ini amanah. Ya kata Imam Qurtubi mau tidak mau mereka itu harus jelaskan ke umat bahwasanya perawi ini pembohong, jangan didengarkan hadis darinya. Nah itu. Ini kalau di ilmu mustalah hadis istilahnya tajrih. Tajrih itu mendoifkan perawi. Perawi itu didoifkan dari mana? Dari ulama. Perawi bisa disikohkan, bisa didoifkan melalui siapa? Melalui ulama. Misalkan fulan Amr misalkan taruhlah ada orang yang namanya Amr. Amr ini suka bohong. Nah, itu perawi ulama yang lain itu pasti menyebutkan Amr ini kadzab, suka bohong. Disebutkan dan ini bukan termasuk ghibah. Bukan termasuk ghibah. Ngomongi wong dari belakang. Memang dari belakang ngomonginya, tapi bukan dapat dosa malah dapat pahala karena untuk khidmat ke hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Qurtubi, ulama-ulama dulu itu tidak segan-segan untuk menyebutkan kekurangan, kecacatan, kejelekan perawi-perawi hadis yang terkenal atau yang ada di zaman mereka. Demi apa? Demi menjaga hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi ada sebagian ulama yang sangat keras, Imam Sya'bi misalkan, aku lebih baik zina 40 kali daripada mengambil riwayat dari fulan. Ya bukan artinya memang zina dosanya lebih kecil, bukan. Ini kan untuk nyampaikan ke umat jangan sampai kamu meriwayatkan dari fulan. Aku kata Imam Syafi'i lebih baik zina 40 kali daripada ngambil hadis dari dia. Kan keras. Ada yang menyebutkan fulan, oh fulan ini dajjal. Tidak pakai panjang-panjang lebar, dia ini dajjal, udah selesai. Artinya, sudah, tidak usahlah diambil hadis dari dia. Kenapa? Dajjal. Yang maksudnya dajjal suka bohong, suka nipu, suka ini. Itu. Jadi dan itu bukan termasuk ghibah. Mereka tidak dapat dosa, kebalikan malah dapat pahala. Cuman tetap ada ulama-ulama yang tidak kasar mulutnya atau lebih memilih jalan untuk lembut dalam mengomentari perawi-perawi yang bermasalah. Salah satunya seperti Al-Imamul Bukhari. Imam Bukhari itu beda dengan Imam Sya'bi. Imam Sya'bi, Imam Yahya bin Sa'id, ini imam-imam yang keras dengan perawi yang ada cacatnya. Keras dalam mengomentarinya. Imam Bukhari terkenal dengan lebih memilih jalan untuk lembut atau tidak terlalu kasar dalam mengomentari. Tapi itu jadi PR buat ulama setelahnya. Jadi PR lagi. Kenapa jadi PR lagi? Ya akhirnya ulama jadi gawe istilahnya buat ulama setelahnya. Dicek sama ulama, misalkan Imam Bukhari komentari ada 100 perawi yang jelek, misalkan ya. Dari 100 ini komentar Imam Bukhari disaring lagi sama ulama ada 10 yang ternyata 10 ini kalau dikomentari melihat komentaran Sya'bi atau Yahya bin Sa'id 10 ini parah nian cacatnya itu. Paham ya? Jadi Imam Bukhari misalkan komentari 100 perawi. Dari 100 perawi ini disaring sama ulama ada 10 komentar Imam Bukhari santai, santun.
tidak kasar kata-katanya itu. Layyinul hadis, dia ini lemah hadisnya. Nah, lemahnya Bukhari ternyata kalau dilihat komentarnya disandingkan dengan komentar Sya'bi, Yahya bin Sa'id, ya Dajjal tadi. Itu. Dajjal tadi. Artinya lemahnya Bukhari itu kalau di lab atau di mata Sya'bi dan Yahya bin Sa'id, Dajjal. Nah, itu jadi gawe lagi kan, jadi tapi udah selesai. Jadi gawe lagi. Jadi kalau Bukhari komentari perawi fulan hadisnya lemah, itu jadi PR buat ulama. Stop dulu ulama, jingok dulu. Jingok dulu komentar wong lain. Jingok dulu komentar ulama-ulama lain. Karena Bukhari ini kalau ngomong dia ini hadisnya lemah berarti dajjal. Kalau di komentar ulama lain berarti dajjal, dicek benar. Yang dikomentari lembut oleh Imam Bukhari, kalau lihat komentarnya ulama lain atau ulama yang keras-keras ini parah nian. Itu, ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi gawe lagi untuk ulama setelah Bukhari, tapi udah selesai semua, udah dibukukan, udah dibandingkan selesai. Ya, cuman Bukhari lebih memilih untuk tidak berkata dengan ucapan yang kasar kepada perawi yang ada cacatnya tadi. Beda dengan Imam Sya'bi, Yahya bin Sa'id. Ini ulama-ulama yang kerasnya sama perawi-perawi yang ada cacatnya. Apalagi kalau ada cacatnya masalah bohong. Nah, itu mereka tidak pakai ini, tidak pakai toleransi istilahnya. Bohong ke hadis Nabi, mau habis. Nah, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Kita iman beriman iman wa Islam wa ihsan syar'an an yahdi ya'na qala kana awan qala fi qadari asrafi ma'badan yuhani yuhani an talatu ana wa tuman abdul rahman min yari ajani ajani au mu'tamiran وقلنا لو نسينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فقال عبد الله بن عمر بن الخطاب جاهلا مسجدا فانتقوا أنا وصاحبي أحدنا أن يمين وآخر أن شمالي فظننت أن صاحبي سيقول كلاما إلينا فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبالنا الناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم وذكروا من شأنهم وأنكم لا تدروا وأن أمركم سلوكا وقال إذا Hasbuk. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala risalati ta'ulaika fa'akhiruhum anni bari'an minhum wa ana undurakum minna walladhi ya'rifu bi Abdullah ibn Umar
لو أن لأحدهم أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثنا أبي عمر بن الخطاب. Nah, jadi afwan. Al-Qadariyah ini madhabul Qadariyah. Madhab Qadariyah, madhab yang tidak percaya dengan qadar. Jadi bukan madhab Qadariyah, madhab yang percaya dengan qadar. Tidak. Madhab Qadariyah ini madhab yang tidak percaya dengan qada dan qadar. Artinya, apa yang mereka yakini? Yang pertama kali ngomong ini Ma'bad al-Juhani. Kita kasih contoh tadi. Yang ilmu hadis yang barusan kita bahas. Qala Abu Hatim. Abu Hatim terkenal. Ulama yang suka mengkritiki atau memuji perawi-perawi hadis. Kata Abu Hatim, Ma'bad ini soduqan fil hadis, jujur nian kalau dalam periwayatan hadis, tapi pencong pemahaman atau pemikiran sesat. Jujur kalau dalam periwayatan hadis Ma'bad soduk. Soduk itu gelar atau lafaz untuk perawi yang riwayatnya diterima. Soduk. Kasratus sidik, sering jujur. Jadi kalau di periwayatan hadis Ma'bad al-Juhani jujur, tidak usah diragukan lagi kejujurannya, tidak pernah bohong. Tapi pemahamannya sesat. Nauzubillah. Paham ya? Jadi kadang ada perawi yang pemahamannya sesat tapi wongnya jujur. Ada perawi yang pemahamannya ahlu sunnah wal jamaah tapi suka bohong. Nah itu, makanya hadis itu tidak bisa salah satu, harus dua-duanya. Pemahamannya benar dan tidak suka bohong. Ini Ma'bad al-Juhani pertama kali yang menyebarkan pemahaman al-Qadariyah, yaitu tidak percaya dengan qadar. Jadi mereka berkeyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui amal seorang hamba sebelum dilakukan oleh hamba tersebut. Itu. Allah tidak tahu kalau ente belum lakukan, kata dia. Nah, makanya tidak percaya dengan qadar. Kalau kita kan qadar, semua yang Allah yang kita lakukan itu udah ditetapkan sama Allah. Belum kita lakukan udah tahu Allah. Udah Allah tetapkan, tertulis sudah di Lauhul Mahfuz. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi qadariyah tidak. Yang belum kita lakukan Allah tidak tahu, kata dia. Yang sudah kita lakukan baru Allah tahu. Nah, jadi mereka ini berkeyakinan bahwasannya apa yang kita lakukan itu kita yang menciptakannya. Misalkan afwan, ana minum. Ini yang minum Nabil. Bukan kehendak Allah. Itu. Nabil yang minum. Sebelum Nabil minum, Allah tidak tahu Nabil bakal minum. Alhamdulillah. Ini makanya jelas ini kafir, murtad. Ini keluar dari agama. Ini pemahaman madhab al-Qadariyah. Madhab al-Qadariyah. Dari zaman sahabat udah muncul. Tapi bukan sahabat. Contohnya Ma'bad ini tabi'in. Ma'bad ini meriwayatkan dari Sayyidina Umar ketemu tapi dari zaman sahabat sudah. Nah, jadi keyakinan mereka itu yang kita lakukan, jadi yang kita lakukan itu perbuatan kita tidak ada sangkutannya dengan Allah, dan Allah tidak tahu apa yang akan kita lakukan kecuali sudah kita lakukan. Nah, mazhabun mubtada'un batilun bil adi, ini pendapat yang bid'ah, yang sesat dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama-ulama kita. Nah, kebalikannya ada madhab al-jabariyah, kebalikan al-qadariyah, al-jabariyah. Al-jabariyah kebablasan, pokoknya galo-galonya qadar Allah. Anak-anak sholat tidak terserah Allah.
Pas subuh lesu bangun tidur, berarti Allah tidak pengen anak sholat, tidur lagi. Ah itu maksudnya. Itu madhab al-jabariyah. Jabar itu kita ini tidak kati kuasa. Jabar itu dipaksa, ijbar. Ijbar, wali mujbir. Wali bisa memaksa putrinya untuk menikah. Kan itu mujbir, maksud. Ijbar, jabariyah. Apa yang ana lakukan itu kehendak Allah. Nak ana tidur, nak ana sholat, sedekah atau tidak sedekah, Allah pokoknya. Nah, itu madhab al-jabariyah. Dan madhab jabariyah ini kebalikan madhab qadariyah. Dua-duanya sesat. Na'udzubillah min dzalik. Ini di zaman sahabat udah muncul. Nah, fadhal. Jadi dibantah dengan hadis ini oleh Abdullah bin Umar. Jadi ada dua orang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang madhab al-qadariyah. Nah, dibantah dengan riwayat hadis yang akan dibaca. Nah, fadhal. Qala thumma tanggung itu habis itu. Nah, jadi termasuk pendapat al-qadariyah bahwasannya asyar al-khair itu fi'lullah, asyar laisa min fi'lillah. Itu termasuk pendapat pemahaman al-qadariyah. Yang baik-baik itu ciptaan Allah, yang jelek-jelek itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Nah, dari pemahaman ini ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, bahwasanya Nabi itu udah ngomentari tentang pendapat pemahaman al-qadariyah. Kata Nabi, qala Rasulullah SAW, al-qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu kata Nabi majusinya umatku. Pemahaman pemikiran yang mirip dengan umat majusi, kaum majusi yang nyembah api, itu dari umatku yang
kelompoknya bernama Al-Qadariyah. Kenapa? Karena kata ulama pemahaman keyakinan Majusi, mereka itu punya dua Tuhan, Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Tuhan gelap, Tuhan terang. Tuhan gelap dari dialah perbuatan jelek, Tuhan cahaya dari dialah perbuatan baik. Ini keyakinan Majusi. Nah, jadi sama Nabi dinisbatkan ke Majusi. Nah, fadhal. Wa ma tadri taksibu. Nah, jadi ini hadis panjang ini hadis Jibril, terkenal dengan hadis Jibril. Malaikat Jibril datang di depan sahabat menghadap Nabi menanyakan tentang rukun iman, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dan tentang asyratus saah, tanda-tanda kiamat. Al-Habib Zain bin Semit punya kitab syarah hadis Jibril. Hadis ini disyarahkan oleh beliau. Syarah hadis Jibril. Disebutkan di hadis tersebut, Sayyidina Umar perawinya kata Sayyidina Umar, datang orang yang rapi. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'ar, pakaiannya putih, rapi. Tapi tidak ada yang kenal. Kami tidak ada yang mengenalinya. Maksudnya apa? Maksudnya dia bukan penduduk Madinah. Sehingga kami mengenalinya. Tapi aneh, kalau dia bukan penduduk Madinah, dia dari luar kota Madinah, kenapa pakaiannya bersih, rapi? Ya, perjalanan dulu kan sago. Perjalanan dulu itu berdebu.
Kalau jalan itu pasti kotor, pasti debu, kudel. Ini tidak rapi, tapi dia bukan orang Madinah. Nah, dari sini Al-Imam Qurtubi ngomentari, beliau mengatakan wa fihi dalilun ala istihbabi tahsini thiyab wal hay'ah wan nadhafah inda dukhul ala al ulama wal fudala wal muluk. Kata beliau, ini dalil bahwasannya dianjurkan untuk kita memakai pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, pakaian yang bersih dalam keadaan rapi ketika masuk menghadap orang alim, menghadap orang-orang soleh, atau menghadap raja, pemimpin. Harus pakaian-pakaian yang rapi, yang bersih. Karena Jibril datang ngajari sahabat dan ngajari kita ucapannya juga penampilannya. Nah, jadi yang diambil dari pelajaran yang diambil dari malaikat Jibril bukan hanya yang diucapkan oleh Jibril tentang rukun Islam, rukun iman yang dia nanya sama Nabi. Nabi yang jawab, Jibril yang bertanya. Bukan hanya itu, tapi yang diambil dari Jibril juga haluhu. Bagaimana keadaan Jibril ketika menghadap Nabi Muhammad SAW. Pakaian yang rapi, bersih. Nah, itu kalau kita menghadap ulama, kata Imam Qurtubi. Dan duduknya Jibril. Duduknya Jibril itu dempet ke lutut Nabi. Lutut Jibril didempetkan ke lutut Nabi. Itu saking istilahnya. Cuman sekarang nggak bisa, nak belajar sama guru dempet gitu, nggak bisa. Cuman nunjukkan bahwasannya, makanya kenapa kita usahakan kalau belajar itu jangan terlalu mencar jauh-jauh. Biar kayak itu halaqah, namanya halaqah itu kan bundar, jaraknya jangan terlalu jauh. Nah, itu. Karena memang halaqah ulama dulu tidak janganlah Masjidil Haram. Foto Abuya Muhammad atau video Abuya Muhammad ngajar. Abuya Muhammad duduk di sini ada orang masuk. Jadi yang terjadi di Palembang yang kita tahu sekarang, alam tempat lain, masjid-masjid ada yang nyender jauh-jauh kalau makin jauh berarti berkahnya makin jauh. Seharusnya kalau bisa lebih dekat, lebih dekat. Jibril itu dempet ke Nabi, begitulah cara nuntut ilmu, harus dempet, dekat itu. Jangan ngerenggang-ngerenggang. La tawadhu fi talabil ilmi, kate tawadhu atau rendah-rendahan ketika menuntut ilmu. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya, "Bimanil tahadal ilm?" Wahai Abdullah bin Abbas, dengan apa kau dapat ilmu yang begitu besar ini, begitu banyak ilmu yang kau miliki? Qal bilisanin sa'ul, dengan mulut lidah yang banyak bertanya, kata dia. Aku nih banyak tanya ke guru. Wa qalbin aqul, dan akal dan hati atau pemikiran yang berakal, hati yang berakal. Nah, jadi bukan banyak tanya tapi tanyaan tadi disaring dulu sehingga pas untuk ditanyakan ke gurunya. Dan dapat ilmu yang malu-malu. Ini semua diambil pelajaran dari malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal.
وفي رواية أكلها وأتيه صدق أو دخل وأتيه من صدق. وعن أنس بن مالك قال قولي بما أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يحبون أن يجي أرجوه من أهل بديه أكيل ويسأله ونحن نسأل. فجاء رجل من أهل بديه وقال يا محمد أكان رسول لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن أصاب هذه الجبال وجعل فيها رجالا؟ قال وبالذي خلق السماء وخلق الأرض وما صبح كتاب هذه الجبال هذه الجبال الله أحسن ولا حسبك. قال وزعم أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن. لا أزيد. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صدق لا يدخلن الجنة. وفي رواية كنا نهينا في القرآن أن نسأل وذكروا. زيد الله. باب من اقتصر على فعل ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه ودخل الجنة. عن سيدنا أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دلاني على عمل أعماله يدنيني من الجنة يباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصيل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته دخل الجنة. وعن سيدنا جابر بن عبد الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. Nanti kalau baca la azidu beda, artinya beda. La tidak. Azidu aku menambah, aku tidak nambah dari apa yang udah kau sebutkan. Nah, jadi kata sahabat Anas bin Malik, nuhina Anas ala Rasulullah SAW an syai'in. Kami ini pernah ditegur sama Allah. Pernah ditegur sama Allah untuk tidak banyak bertanya ke Nabi hal-hal yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Kalau cak ini cak mana, kalau cak ini cak mana, mereka dilarang. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Kata Allah, jangan kalian itu bertanya yang kalau dijawab nanti kalian itulah yang susah.
Jadi sahabat itu apa ragu atau segen untuk banyak tanya ke Nabi. Fakana yu'jibuna an yaji ar-rajulu min ahli al-badiyah al-aqilu fayas'aluhu wa nahnu nasma. Kata Anas, maka kami senang kalau dari Badui datang orang yang berakal, bukan basing ngomong juga, yang berakal dari orang Badui datang ke Nabi, bertanya ke Nabi. Jadi sahabat melok dengar, melok dapat jawaban. Yang bertanya Badui. Jadi kayak Anas bin Malik, sahabat Anas mengatakan larangan itu untuk kami, bukan untuk orang Badui. Ya namanya orang Badui, Allah dah hitunglah istilahnya. Badui kan dengan fitrahnya, dengan kepolosannya datang ke Nabi. Kata Anas, kami demen kalau orang Badui datang nanya ke Nabi. Jawabannya kami dapat. Ini benar ini. Kata Badui tadi, wahai Rasulullah, ya Muhammad, datang utusanmu kepada kami. Katanya kamu adalah utusan Allah. Benar, kata Nabi. Siapa yang menciptakan langit, wahai Muhammad? Allah. Man khalaqal ard? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang jadikan gunung ini mantap? Allah, kata Nabi. Maka demi yang menciptakan langit, demi yang menciptakan bumi, demi yang menjadikan gunung ini mantap, Allahu arsalah. Apakah Allah yang mengutusmu wahai Muhammad? Qala na'am. Iya kata Nabi. Jadi Badui ini yang bertanya. Qala na'am. Iya kata Nabi Muhammad. Kata utusanmu wahai Muhammad bahwasanya kami dalam satu hari satu malam itu wajib salat 5 waktu. Qala sodak. Maka demi yang mengutusmu, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk mewajibkan salat kepada kami? Nah, ini sahabat. Ini nanya cak ini ke Nabi. Kalau Nabi ngomong kan pasti Allah. Kan begitu. Wa ma yantiqu anil hawa. Ya, sahabat pasti. Ini enggak. 5 waktu itu Allah bukan yang nyuruh. Iya kata Nabi. Kata utusanmu kau mewajibkan zakat demi yang mengutusmu wahai Muhammad. Saya demi Allah. Apakah Allah yang menyuruhmu mewajibkan zakat? Iya kata Nabi. Apakah Allah yang menyuruhmu mewajibkan puasa Ramadan? Iya kata Nabi. Apakah Allah yang menyuruhmu bahwasanya haji itu wajib bagi yang mampu? Berarti ini kejadian udah di tahun 60. Karena haji itu riwayat paling cepat mengatakan haji diwajibkan tahun ke-6 Hijriah. Itu riwayat paling cepat menurut mazhab Imam Syafi'i. Apakah Allah yang nyuruhmu haji itu wajib? Iya kata Nabi. Ini kan pertanyaan dari orang yang polos dan Nabi. Ini tunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. La yazidu apa kata yang muji Nabi, la yazidu al-jahlu anhu illa hilman, kama qala. Tidak menambah Nabi perilaku orang-orang yang tidak tahu dengan kedudukan Nabi, kecuali menambah Nabi makin sabar, makin sayang. Makin yang di depan itu tidak tahu dengan etika, tidak tahu dengan martabat Nabi Muhammad, Nabi makin jadi sayang. Itu Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ya Allah, lalu qal, thumma wallah. Kemudian dia udah tinggalkan Nabi, paling dia. Walladzi ba'atsaka bil haq, demi yang mengutusmu wahai Muhammad, aku tidak akan nambah, aku tidak nambahi dan aku tidak ngurangi. Apa yang sudah diwajibkan sama Allah, 5 kewajiban tersebut, 5 syariat, 5 rukun Islam, tidak aku tambahi, tidak aku kurangi. Ini kata ulama menunjukkan bahwasannya syariat itu bukan jadi masalah kalau kita kurangi, kita tambahi juga tidak boleh. Sholat 5 waktu kita kurangi, subuh tidak kita lakukan misalkan, dosa harus 5-5-nya kan, kita tambahi 6, dosa juga. Jadi tidak boleh az-ziyadah wan nuqsan, tidak boleh. Baik ditambahi atau dikurangi dalam syariat itu tidak boleh. Kayak sholat yang wajib 5 waktu, puasa wajib Ramadan, zakat yang ditentukan sama Nabi, haji udah di syarat-syaratnya. Ada yang ngomong lebih dari itu, mana dalilnya? Maka jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, tidak boleh.
mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, berarti mafhumnya mengharamkan sesuatu yang tidak haram atau menghalalkan sesuatu yang haram, tidak boleh. Semua itu tugas asyari, tugasnya Nabi. Mewajibkan Nabi, yang menghalalkan juga Nabi, yang mengharamkan juga Nabi. Tidak boleh masyarakat. Tidak boleh. Makanya jangan masing-masing mengharamkan sesuatu. Apalagi perkara-perkara yang tidak katik dalilnya sorih, jelas dari Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh masing-masing kita mengharamkan di pojok podium. Tidak tahu masih khilaf itu. Masih banyak perselisihan. Ada ulama yang mengatakan kebalikannya, misalkan umpama. Kenapa? Nah, makanya harus semua itu dikomandoi oleh ilmu syariat. Dikomandoi oleh ilmu syariat. Kita nak ada gawe, kita nak ada pemikiran, kita nak ada program misalkan. Harus dijingok dulu syariatnya apa hukumnya. Banyak orang terjadi kesalahan, salah paham. Niatnya baik. Misalkan Anda melakukan kebaikan ke zikri. Niat Anda baik untuk zikri, tapi Anda tidak ngikuti panduan syariat, zikrinya marah malahan. Cekcok terjadi. Ribut akhirnya. Padahal niat Anda baik untuk zikri ini. Ya, cuman karena Anda tidak ngikuti panduan dari syariat, akhirnya malah jadi cekcok bukan jadi baik. Jadi kadang niat kita baik, cuman salah cara kita salah. Jadi harus ngikuti syariat. Jadi tidak boleh nambahi syariat, tidak boleh juga mengurangi syariat. Di riwayat berikutnya, ini orang ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, apakah kalau aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, berarti tidak boleh mengharamkan yang halal. Ini hadis Nabi ini ada mafhumnya semua, ada kebalikannya kan. Wa ahlaltul halal, menghalalkan yang halal. Berarti mengharamkan yang halal tidak boleh. Intinya apa? Intinya ini pertanyaan ke Nabi dan Nabi jawab na'am. Arti na'am itu ikrar untuk semua yang dia pertanyakan. Itu na'am. Ini di ilmu usul fikih dibahas. Jawab na'am sama la, misalkan kalau aku begini ya Rasulullah, kalau aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak nambah lagi. Apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Qala na'am. Apa? Na'am dakhaltal jannah. Itu maksudnya takdirnya begitu. Apakah aku masuk surga? Iya. Iya apa? Takdirnya. Iya, kau masuk surga kata Nabi. Kalau kau sholat 5 waktu, kau puasa Ramadan, yang halal kau halalkan, yang haram kau haramkan, dan kau tidak tambah, kau tidak nambah-nambah lagi, itulah cuman gawe kau, pasti kau masuk surga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dikasih judul oleh Imam Qurtubi, wujub iltizam syara'i'il Islam. Wajibnya kita berpegang teguh dengan syariat Islam. Jadi syariat Islam yang disebutkan oleh Arabi tadi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana